Halo Razan, halo Razan, ada Razan? Sehat Razan? Ya, Sehat. Bisa on cam Razan? Nah, sehat Razan ya. Yang minggu kemarin Razan udah ada kelas pengganti belum? belum Belum. Nanti dihubungi ke CS ya untuk kelas pengganti untuk yang minggu kemarin. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita udah jam 6 lebih. Oke, terima kasih kakak ucapkan untuk Razan yang sudah hadir di kelas hari ini. Ya, hari ini kita akan melanjutkan kursus matematika kita ya. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya. Kita akan lanjut ke pelajaran 20 ya. Share screen dulu. Oke. Share screen kakak kelihatan, Razan? kelihatan. Kelihatan ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke pelajaran 20 di kursus matematika. Ya, seperti biasa materi kita terdiri dari 3 bagian. Ya, di bagian yang pertama kita akan bahas tentang penghitungan lisan. Ya, nah kita akan bahas beberapa soal ya tentang penghitungan lisan. Soal yang pertama nih Razan. Ada soal 30 dikali 2. Kira-kira berapa hasilnya Razan dan bagaimana cara penyelesaiannya? 60. Hasilnya 60. 60. Caranya gimana? 3 dikali 2 3 dikali 2, jadi 6. 6. Setelah itu, Terus taruh nolnya. terus taruh nolnya di kanan. Ya, nih. Kita untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita kali ya. 3 dikali 2 ya. Nolnya kita hiraukan dulu. Ya, kita abaikan dulu nolnya ya. Jadi kita kali 3 dikali 2 hasilnya 6 baru setelah itu kita tambahkan dengan nol. Nih yang kedua 20 dikali 5 berapa Razan? 100. 100. Gimana caranya? 2 kali 5 jadi 2, 10. 2 kali 5 10 setelah itu Taruh nolnya di kanan. nolnya ditambah ke kanan. Ya 2 kali 5 10 baru setelah itu ditambah nol satu lagi jadinya 100. Ya. Nah tadi kan untuk perkalian kita kali ya 30 dikali 2 hasilnya 60. Nah setelah kita tahu ya 60, nah bagaimana caranya kita membagi ya? Kan kita tahu tadi 3 kali 2 60. Nah, setelah itu kita ditanya 60 dibagi 30. Berapa hasilnya Raza 60 dibagi 30? 2. 60 bagi 30 hasilnya 2 ya. Caranya gimana? Caranya kita bisa langsung bagi di angkanya ya. Nolnya kita abaikan dulu ya. Nah, jadi kita bagi 60 dibagi 30. Nolnya bisa kita ganti dengan full mungkin atau kita lambangkan dengan apapun ya. Atau mungkin kita abaikan dulu ya. Baru setelah itu kita bagi 6 dibagi 3 ya. 6 dibagi 3 hasilnya 2 ya. Nih, sini juga nih 2 kali 5 100. Nah, 100 dibagi 20. 20 dikali 5 100. 100 dibagi 20. Berapa hasilnya Razan? 5. Li, 5 ya. Caranya gimana? Ya, ketika kita membagi bilangan bulat dengan bilangan bulat ya, kita abaikan nolnya ya. Kalau misalnya di kiri kita abaikan nolnya satu, berarti di kanan juga kita abaikan nolnya satu. Kalau di kiri kita abaikan nolnya 2, berarti di kanan juga abaikan nolnya 2. Ya. Ini kan karena di sini ada 100 dan 20. Nah, kalau misalnya di kiri kita abaikan nolnya satu, 100 ini kita abaikan nolnya satu, berarti kan jadinya 10. Nah, yang udah 20, kalau kita abaikan nolnya satu, berarti jadi 2. Baru kita bagi, 10 dibagi 2. Ya. 10 bagi 2, hasilnya di 5. Ya. Jadi saat membagi bilangan bulat, ya, kita harus membuang jumlah nol yang sama pada pembagi dan pembagi dan membagi bilangan yang dihasilkan, ya. Jadi kita buang nolnya itu sama. Kalau di kiri kita buang satu, berarti di kanan juga satu. Kalau di kiri kita buang dua nolnya, berarti di kanan juga dua, ya.
Seperti itu. Nih, 60 bagi 30 kita coret nolnya. 6 bagi 3 2. 100 bagi 20. Nah, kita coret nolnya. Kalau di kiri kita coret satu, berarti di kanan juga satu. Nah, ya, kalau dicoret satu berarti jadi 10 bagi 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. Ya. Nih, 70 dibagi 10. Berapa, Razan? 7. 70 bagi 10 tuh 7. Ya, kita coret nolnya. Jadi kita bagi 7 bagi satu. 7 bagi satu tuh 7. 80 bagi 40 berapa, Razan? 2. Dua. Gimana caranya, Razan? 8 dibagi 4 jadi 2. 8 bagi 4 jadi 2 ya. Nolnya kita coret. 100 dibagi 50 berapa, Razan? 2. Duh, 2. Gimana caranya? 1 0 dicoret, terus 10 dibagi 5. 10 bagi 5. Berapa 10 bagi 5? 2. Duh, 2. Sampai sini, Razan, ada yang bertanya kan? Enggak. Tidak ada. Kalau tidak ada, kalau sudah jelas, selanjutnya kita mengerjakan soal. Ya, Razan silahkan buka website Algonovanya. Share screen dulu ya. Buka website Algonovanya, dibuka di nomor 20. Ya, nomor 20 silakan dibuka. Nah, di sini ada soal nomor satu. Ya, di nomor satu di sini ada satu soal. Ya, isinya ada seberapa? Satu, ada 12 soal. Ya, di bagian satu 12 soal, baru ada pertanyaan di bagian dua. Ya, silakan Rajan diselesaikan. Waktunya berapa menit? 15 menit cukup? Cukup ya, Rajan ya. Silakan Rajan diselesaikan soalnya waktunya 15 menit. Setelah itu nanti kita akan lanjut ke materi yang kedua. Kalau ada yang mau tanyakan boleh ya, Razan silakan. Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Nanti kakak bantu. 15 menit berarti sampai jam 6.35 ya. 6.35. Silakan, Razan. Bisa dibuka websitenya, Razan? Ingat passwordnya? Bisa. Bisa ya? Oke, silakan. Kalau ada yang mau tanyakan boleh.
Udah. Azan sudah selesai? Ini ada Intan. Halo Udah. Intan. Halo. Sehat Intan? Sehat. Intan, karena agak terlambat, Intan langsung dibuka website Algonova ya Intan ya. Langsung dibuka website Algonova, dikerjakan soal yang ada di nomor 20. Kita share screen ya. Bentar. Dikerjakan soal yang ada di nomor 20, Intan. Intan buka yang nomor 1. Ya, di sini ada 12 soal dan ada bagian duanya ya. Jadi silakan Intan dicoba diselesaikan dulu soalnya ya. Di nomor 20 yang nomor 1. Nah, silakan Intan dibuka soalnya, dikerjakan. Waktunya sampai jam 6.35 ya. Ada 13 menit lagi. Silakan Intan. Kalau ada yang bertanyakan Intan, boleh ya nanti silakan ditanyakan. Bisa dibuka websitenya Intan? Razan kita tunggu Intan dulu ya. Menyelesaikan soal. Silakan Intan waktunya sampai jam 6.35 ya. Untuk menyelesaikan soal yang nomor 1.
Sudah selesai, Intan? Halo, Intan? Oke, kita sudah jam 6.35. Kita lanjut ke materi yang kedua ya. Oke, share screen. Oke, share screen kakak kelihatan? Razan? Intan? Nggak Kelihatan ya? kelihatan. Oke. Materi yang selanjutnya kita akan bahas tentang materi tahap utama ya. Nah, di tahap utama ini kita akan bahas beberapa soal ya tentang perbandingan. Nih, tugas nomor satu, soal nomor satu ya. Ada dua pasang anak kembar di keluarga Pratama. Sepasang anak kembar perempuan, Nadia dan Nila, serta sepasang anak kembar laki-laki, Yunus dan Kamal. Jika umur gabungan Nadia dan Yunus adalah 21 tahun, dan Yunus 3 tahun lebih tua dari Nadia, berapa umur Nila dan berapa umur Kamal? Ya. Nah, ketika kita mendapatkan soal seperti ini, ya bagaimana cara penyelesaiannya? Ya. Nah, kalau kita lihat kembali ke soal, ya, tadi disebutkan bahwa ada dua pasang anak kembar di keluarga Pratama, ya, yang sepasang kembar perempuan itu ada Nadia dan Nila, ya, dan sepasang kembar laki-laki yaitu Yunus dan Kamal, ya. Karena mereka kembar, ya, berarti kedua anak tersebut dilahirkan pada hari yang sama. Ya, berarti Nila dan Nadia lahir di hari yang sama. Terus Yunus dan Kamal juga lahir di hari yang sama. Ya, karena mereka lahir di hari yang sama, berarti mereka seumuran. Ya, berarti Nadia dan Nila seumuran. Yunus dan Kamal juga karena kembar, ya, mereka juga lahir di hari yang sama, berarti mereka juga seumuran. Ya.
Nah, setelah itu di soal disebutkan, ya, jika umur gabungan Nadia dan Yunus adalah 21 tahun, ya. Nah, dan Yunus 3 tahun lebih tua dari Nadia, ya. Berarti untuk menggambarkan umur mereka, kita gambarkan dengan diagram segmen, ya. Nah, ini berarti kita gambarkan. Yang disebutkan di soal kan Nadia dan Yunus, ya. Nadia dan Yunus. Nah, berarti karena mereka kembar, ya. Yunus kembar dengan Kamal, ya. Dan Nadia kembar dengan Nila, berarti umurnya juga sama, ya. Nah, tadi disebutkan jumlah umur mereka, ya, 21 tahun dan Yunus 3 tahun lebih tua dari Nadia. Nah, berarti di sini di segmennya ada segmen yang lebih dari Yunus dibandingkan dengan Nadia, ya. Nah, total mereka adalah 21 tahun, ya. Nah, Yunus itu 3 tahun lebih tua dari Nadia, ya. Nah, berarti untuk mengetahui umurnya agar sama, ya, kelebihan 3 tahunnya ini kita hapus dulu, ya. Ya, kita anggap mereka seumuran. Berarti kalau misalnya kita hapus dari total umur, 21 dikurang 3 itu artinya 18. Ya. Nah, berarti umur mereka berdua, kalau kita anggap mereka umurnya sama, ya, itu totalnya adalah 18. Karena totalnya 18, berarti setiap orang itu 18 dibagi 2, ya. 18 bagi 2 hasilnya 9. Berarti segmen yang di sini, ya, antara Yunus dan Nadia itu umurnya adalah 9, ya. 9 tahun. Kalau kita anggap mereka umurnya sama, ya. Kalau kita anggap mereka umurnya seumuran, tidak ada yang lebih tua, ya. Nah, karena kita sudah tahu untuk setiap segmen itu angka umurnya adalah 9, ya. Nah, baru setelah itu untuk mengetahui umurnya Yunus, ya, karena tadi Yunus kan lebih tua dari Nadia, lebih tua 3 tahun. Berarti kita tambahkan umurnya Yunus. Umurnya Yunus 9, kita tambah dengan 3, ya. Berapa 9 tambah 3, Razan Intan? 12. 2, 12, ya. 9 tambah 3, 12. Berarti umurnya Yunus itu 12 tahun, umur Nadia 9 tahun. Nah, yang ditanya berapa umur Nila dan berapa umur Kamal? Ya, karena mereka kembar, ya. Nila kembar dengan Nadia, Kamal kembar dengan Yunus, berarti umurnya juga sama. Berarti Nila umurnya 9, Kamal umurnya 12. Oke, caranya seperti itu. Bisa dipahami? Razan? Intan? So, Bisa dipahami, Intan? bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada ya. Jadi untuk menyelesaikan soal perbandingan umur seperti ini, caranya seperti itu. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, ada dua pasang anak kembar di keluarga Baskoro. Ya, anak kembar perempuan Farida dan Eka dan anak kembar laki-laki Yusuf dan Arif. Ya, gabungan umur Farida dan Yusuf 14 tahun. Nih, pertanyaannya berapa tahun gabungan umur Ana dan Dana? Ini maksud Ana dan Dana ini Eka, ya, 2 tahun yang lalu. Dan berapa tahun gabungan umur Eka dan Dana? Ya, Dana ini maksudnya Arif, ya. Karena kan yang diketahui ini umurnya itu Farida dan Yusuf. Ya, berarti ini Eka, ya, Eka dan Dana. Dana ini Arif, ya. Ana ini Eka, ya. Ana dan Dana, ya, seperti itu. Nah, berapa tahun gabungan umur mereka dalam 3 tahun ke depan? Ya, ini hampir sama seperti yang tadi. Tapi ini yang ditanya 2 tahun yang lalu dan 3 tahun yang akan datang. Ya, nah, dari soal kita dapat mengetahui bahwa Farida dan Eka itu saudara kembar, ya. Karena saudara kembar, mereka lahir di hari yang sama dan mereka seumuran.
Gitu juga Yusuf dan Arif, ya, sama, mereka kembar. Karena mereka kembar, lahir di hari yang sama, berarti umur mereka sama, seumuran. Ya, jadi kita tahu Farida dan Eka seumuran, Yusuf dan Arif seumuran. Setelah itu, ya, kita tahu di soal disebutkan bahwa umur gabungan Farida dan Yusuf itu 14 tahun, ya. Nah, karena tidak disebutkan siapa yang lebih tua, ya, berarti di sini identik, ya, sama segmennya. Kita kalau kita gambarkan dengan segmen, ya, berarti sama, ya. Yusuf dan Denny segmennya sama karena kembar, Farida dan Eka juga segmennya sama karena kembar, ya. Nah, Farida dan Yusuf itu 14 tahun, ya. Nih, berarti Farida dan Arif totalnya juga sama, 14 tahun. Karena Yusuf sama Arif itu kembar. Ya, berarti umur mereka kalau digabungkan juga sama, 14 tahun. Pertanyaannya, berapa umur Farida dan Dana 2 tahun yang lalu? Ya, yang ditanya 2 tahun yang lalu. Farida, ini Ana nih Farida berarti ya. Dana Arif. Ya. Farida dan Arif. Ya, 2 tahun yang lalu. Nah, berarti kalau yang ditanya 2 tahun yang lalu, berarti setiap orang umurnya dikurangi dengan 2. Ya, Farida dikurangi 2, Arif dikurangi 2. Ya, kalau Farida dikurangi 2, Arif dikurangi 2, berarti melakukan pengurangan angka 2 sebanyak 2 kali. Ya, berarti dari jumlah umur yang sekarang 14 itu dikurangi dengan 2, selanjutnya dikurangi lagi dengan 2. Ya, dikurangi 2 kali. Ya, berarti 14 dikurangi 2, 12. 12 dikurangi 2, 10. Berarti umur gabungan mereka 2 tahun yang lalu itu adalah 10 tahun. 2 tahun yang lalu. Ya. Setelah itu ada soal yang kedua. Berapa gabungan umur Eka dan Dana? 3 tahun yang akan datang. Ya. Nah, tadi kan Farida dan Arif, ya, itu gabungan umur mereka sekarang 14 tahun. Nah, yang ditanya, berapa umur Eka dan Arif? Ya, 3 tahun yang akan datang. Berarti kan kalau misalnya Farida dan Arif 14 tahun, berarti kalau Eka juga sama 14 tahun. Karena Eka dan Farida itu kembar. Ya, berarti umur Eka dan Arif jumlahnya juga sama, 14 tahun. Nah, setelah itu ditanya, berapa umur gabungan mereka 3 tahun yang akan datang? Kalau tadi kan 2 tahun yang sebelumnya. Kalau 2 tahun sebelumnya berarti setiap orang dikurangi 2 tahun. Kalau 3 tahun yang akan datang, berarti setiap orang ditambahkan dengan 3. Ya, berarti Eka ditambah 3 tahun, Arif juga ditambah 3 tahun. Berarti kita menambahkan angka 3 sebanyak 2 kali ke jumlah umur mereka sekarang, 14 tahun. Ya. Nah, berarti dalam 3 tahun yang akan depan, jumlah umur mereka, Eka dan Arif, itu adalah 14 ditambah 3 ditambah 3. Berapa 14 tambah 3, Razan? 17. 17. Baru setelah itu 17 ditambah 3. Berapa 17 tambah 3, Intan? Intan? Mana nih Intan? Berapa 17 tambah 3? 10. Berapa, Razan? 20. 20, ya. Jadi total umur mereka 3 tahun yang akan datang itu adalah 20 tahun. Jadi jawabannya jumlah umur mereka 2 tahun yang lalu 10 tahun. Jumlah umur mereka 3 tahun yang akan datang adalah 20 tahun. Oke, itu nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Sepotong tali sepanjang 2 meter dipotong dari tali yang panjangnya 27 meter. Kemudian sisanya dipotong sepanjang 5 meter. Berapa total pemotongan yang dilakukan? Ada yang ingat, Adik? Soal tentang pemotongan dan bagian. Siapa yang ingat? Ya. Nah, berarti kita selesaikan soal ini dengan pembahasan tentang pemotongan dan bagian. Ya, kalau di soal kita lihat ya, total total talinya itu ada berapa? Ada 27 meter. Baru setelah itu di soal yang pertama disebutkan dia dipotong sepanjang 2 meter dari tali utamanya. Nah, berarti kita potong nih. 1 kali pemotongan
Kita potong jadi dua bagian. Yang satu 2 meter, yang satu lagi berapa meter? Berarti 27 dikurang 2. Ya. Berarti yang tersisa dari potongan itu ada 27 dikurang 2 adalah 25 meter. Selanjutnya di soal disebutkan, kemudian sisanya, ya ini yang belum dipotong, dipotong-potong sepanjang 5 meter. Ya, jadi dari sisanya ini dia dibagi. Tapi bagiannya, setiap bagiannya itu jadi 5 meter. Ya. Nah, berapa total pemotongan? Ya. Ya kan kalau misalnya dia totalnya 25, setelah itu dia dipotong, setiap bagian dibuat jadi 5 meter, berarti untuk setiap berapa? Untuk pemotongannya kita bisa dapat berapa buah, berapa bagian. Ya, kita bagi 25 dibagi 5, berarti kita dapat 5 bagian. Kalau kita sudah tahu bagiannya, nah untuk tahu pemotongannya, kita harus ingat potongan itu lebih sedikit satu daripada bagian, ya. Jumlah potongan kurang satu dari jumlah bagian. Karena tadi potongannya apa bagiannya ada 5, berarti jumlah pemotongannya yang dilakukan adalah 5 kurang satu. 5 kurang satu sama dengan 4. Ya. Berarti ada 4 kali pemotongan untuk memotong yang tali yang 25 meter. Nah, 4 kali pemotongan dan setiap bagiannya 5 meter. Ya. Terus saya ditanya, berapa total pemotongan yang dilakukan? Ya, tadi kan di awal dia sudah memotong satu kali, melakukan pemotongan satu kali. Baru setelah itu di tali yang sisa, ya, yang 25 meter itu dia melakukan pemotongan 4 kali, ya. Nah, kita tinggal tambahkan 4 tambah satu, ya. 4 tambah satu berarti 5. Berarti jawabannya 5 pemotongan. Oke, ada yang mau tanyakan? Razan, Intan? Sampai di sini ada yang bertanyakan atau masih belum mengerti, belum belum paham? Razan? Ada yang bertanyakan Riza, Razan? Enggak. Tidak. Oke, Intan? Ada yang bertanyakan? Bisa dipahami untuk yang tugas Nah, 3? bisa. Bisa? Oke, ya, jadi cara seperti itu. Ya, itu untuk yang tugas 3. Selanjutnya tugas 4. Ya, masing-masing dari 7 pita sepanjang 30 meter, ya, dipotong menjadi pita identik sepanjang 6 meter. Nah, berapa banyak pemotongan yang dilakukan? Ya, nah ini kita akan bahas lagi tentang pemotongan. Ya, nah gimana cara penyelesaiannya? Kita bahas ya. Di sini disebutkan masing-masing dari 7 pita sepanjang 30 meter. Ya, berapa jumlah pitanya? Kan di sini soal disebutkan di pitanya itu ada tuh 7. Ya, nah setiap pita panjangnya 30 meter. Ya, berarti pita yang pertama 30, yang kedua 30, selanjutnya sampai yang ketujuh. Ya, yang ketujuh pitanya panjangnya 30 meter. Nah, terus disebutkan di sini, bagaimana caranya memotong setiap pita, ya? Nah, setiap pita ini dipotong menjadi pita identik sepanjang 6 meter, ya. Berarti dia dipotong dan setiap bagiannya itu harus sama dari potongan itu. Panjangnya 6 meter, ya. Nah, kalau kita bayangkan satu pita itu panjangnya 30 meter. Ya, setelah itu kita harus potong dia secara identik dengan panjang setiap bagian itu 6 meter. Nah, berarti kita bagi dari 30 meter dibagi 6, ya. 30 meter dibagi 6 kita dapat hasilnya adalah 5 buah, ya. 5 bagian. Nah, berarti kalau ada 5 bagian, berarti ada berapa pemotongan yang dilakukan? Razan, Intan? Kalau bagiannya ada 5, berarti pemotongannya ada berapa? Berapa, Razan? Pot. 4 ya, karena apa? Karena ini tadi diingat rumusnya. Jumlah pemotongan itu kurang satu dari jumlah bagian. Karena jumlah bagian ada 5, nah berarti jumlah pemotongannya 5 kurang satu. 5 kurang satu sama dengan 4. Berarti total potongannya itu ada 4. Setiap bagiannya 6 meter. Ya, itu dari satu pita. Tadi disebutkan di sini ada 7 pita. Ya, di satu pita ada 4 pemotongan. Berarti untuk 7 pita berapa pemotongan? Ya, nah, berarti kita kali 7 dikali 4 atau 4 dikali 7. Ya.
Nah, 4 dikali 7 hasilnya adalah 28. Berarti dari ketujuh pita ini semuanya dipotong menjadi 6 bagi 6 jadi bagian yang sama dengan panjang 6 cm. Dilakukan 28 kali pemotongan. Oke, sampai sini Razan, Intan ada yang bertanyakan? Tidak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan dibuka website Algonovanya. Dibuka yang nomor 2 ya. Nih, yang nomor 2 di sini soalnya ada 12 soal. Silakan ada dikerjakan. Waktunya 15 menit ya. Sampai jam 7 berapa? 7.15 lah ya. Sampai jam 7 enggak. 7:05. Enggak. 7:08. Ya, 15 menit dari sekarang. Silakan adik. Silakan dikerjakan soal yang nomor 2. Di sini ada 12 soal. Silakan dikerjakan. Waktunya sampai jam 7:08. Karena kita sekarang jam 6.53. 15 menit berarti sampai jam 7:08. Oke. Silakan Razan, Intan dikerjakan soalnya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh silahkan. Ya, nanti kita bantu. Oke. Waktunya sampai jam 7:05. 8. Ya. 7:08. Silakan. Nanti setelah itu kita akan bahas materi yang ketiga. Kalau ada yang bertanyakan boleh ya. Silakan ada adik kalau mau ditanyakan nanti kita bantu. Oke.
Sudah selesai, Intan? Razan? Sudah sampai Belum. nomor berapa? Razan udah nomor berapa? 5. Nomor 5 ya. Intan? Dan nomor 3 ya. Oke. Kita bahas dulu materi yang ketiga ya. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, adik-adik bisa lanjutkan mengerjakan soal. Oke. Sekarang kita lanjut dulu ke materi yang ketiga. Share screen dulu. Share screen kakak kelihatan? Kelihatan, Razan? Kelihatan ya? Ya, Oke. Materi yang selanjutnya kita akan bahas tentang simetri. Ya, apa itu simetri? Ya, nih. Di sini ada gambarnya, adik. Kira-kira apa yang adik-adik bisa perhatikan dari gambar ini? Apa yang dapat adik-adik katakan tentang susunan benda-benda di dalam ruangan dan pantulan di cermin? Kira-kira apa yang bisa adik-adik lihat dari gambar? sama ini. Gimana? Harusnya jadi kebalik. Nah, harusnya jadi kebalik. Eh, Harusnya kan kebalik ya. Nah, tapi kalau kita lihat benda-benda yang dalam ruangan itu tidak berubah sebenarnya ukuran dan bentuknya, ya. Tapi apa? Posisinya yang berubah, ya. Dia nggak kebalik, tapi posisinya beda urutan, ya. Kalau misalnya urutannya kita urutkan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, ya. Kalau yang di kiri kan nih urutan pertama berarti ada kursi, meja, lemari, ya. Nah, gambar yang kedua, kalau misalnya kita urutkan dari kiri, urutannya jadi berubah. Lemari, meja, kursi, ya. Jadi urutannya tidak sesuai antara kiri dan yang kanan. Tapi kalau urutannya kita hitung dari cermin, nih ya, ada cermin di tengah ya. Nih yang di tengah ini cermin, ya. Kalau tadi kan kita hitungnya dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan susun apa urutannya tidak sesuai. Yang awalnya kursi ini berubah jadi lemari. Kalau kita urutannya kita kita hitung dari cermin, ya. Urutan yang pertama yang paling dekat dengan cermin itu adalah lemari. Baru setelah itu meja dan kursi yang ketiga. Itu yang gambar yang di kiri. Gambar yang di kanan juga sama, ya. Benda yang paling dekat dengan cermin itu adalah lemari. Baru urutan yang kedua meja, yang ketiga kursi, ya. Kalau kita hitungnya dari cermin, ya. Jadi jarak antara cermin dan benda dia tidak berubah, tetap, ya. Lemari lebih dekat dengan cermin, ya. Meja dan kursi lebih jauh dari cermin. Nah, ya. Gambar yang kiri itu gambarnya simetris relatif terhadap garis lurus, ya. Jadi gambar yang kiri ini dia simetris dengan gambar yang di kanan. Simetris terhadap sumbu simetri, ya. Terhadap garis lurus. Nih, ya. Gambar yang simetris terhadap suatu garis dapat dibuat tidak hanya garis vertikal tapi juga horizontal. Kalau kan tadi kan garisnya itu garis sumbu simetrisnya lurus. Nah, ini juga kita bisa gunakan sumbu garis yang horizontal, ya. Kalau misalnya cerminnya di bawah, kalau tadi kan cerminnya dia berdiri. Kalau cermin yang di bawah, nah nanti tampilan simetrisnya seperti ini, ya. Burung dia lebih jauh daripada cermin, ya. Setelah itu pohon lebih dekat daripada cermin, ya. Jadi jarak antara cermin dan benda dia tidak berubah, ya, atas dan bawah. Seperti itu, ya. Jadi urutan susunan benda berubah kalau kita hitung dari atas ke bawah.
atau bawah ke atas. Ya. Kalau dari cermin, ya, urutannya tidak berubah. Kalau dari atas ke bawah tuh urutan pertama burung, urutan kedua pohon yang tinggi, urutan tiga pohon yang pendek. Ya. Nah, terus yang di bawah urutan pertama itu pohon yang pendek, urutan kedua pohon yang panjang, urutan ketiga burung. Ya, urutannya tidak sesuai. Ya. Nah, kalau misalnya kita hitung jaraknya dari cermin, ya, dia nggak berubah. Yang paling dekat tuh pohon yang pendek, terus yang kedua pohon yang panjang, yang ketiga burung. Ya, yang di bawah juga sama. Yang pertama pohon yang pendek, yang kedua pohon yang panjang, yang ketiga burung. Ya, jadi kalau urutan susunannya itu kalau simetris dia tidak berubah. Dihitung dari jarak dengan cermin. Ya, kita bahas. Nomor satu. Gambarlah sebuah bangun yang simetris dengan bangun tertentu relatif terhadap sumbu vertikal. Ya. Nah, di sini kita diminta buat gambar yang simetris terhadap sumbu vertikal. Gimana caranya? Ya. Nah, kita ambil titik pertama. Berarti kita lihat dari titik yang paling atas. Kalau titik yang paling atas ini dari garis sumbu vertikal, jaraknya itu ada dua kotak. Ya, berarti itu menggambarkan gambar yang simetris. Kita buat juga di sebelah kanan. Dia jaraknya dua kotak dari garis. Ya, berarti titik yang di atas itu ada di sini. Ya. Setelah itu kita ambil titik yang kedua. Titik yang kedua titik yang paling bawah. Ya, titik yang paling bawah juga sama. Dia jaraknya dua kotak dari sumbu vertikal. Berarti yang di kanan juga sama. Kita buat dua kotak dari sumbu vertikal. Baru setelah itu kita tarik garis lurus dari atas ke bawah. Ya. Baru setelah itu kita ambil titik yang ketiga. Titik yang ketiga itu yang di ujung, ya, yang di ujung segitiganya. Kalau kita hitung jaraknya dari garis vertikal, sumbu vertikal, itu jaraknya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh kotak, ya, dari sumbu vertikal. Berarti itu yang di kanan juga sama kita buat tujuh kotak. Jadi titiknya di sini, ya. Setelah itu kita tarik dari atas dan dari bawah ke titik yang ketiga, ya. Nah, baru kita ambil titik yang keempat. Ya, titik yang keempat jaraknya sama, dua kotak. Kita tentukan titiknya, baru setelah itu kita tarik garis. Ya, nah itu cara membuat gambar yang simetris. Setelah itu, tugas nomor dua. Hakim menggambar persegi panjang ABCD, lalu membuat persegi panjang KLMN. Simetris terhadap garis lurus. Hitunglah keliling persegi panjang KLMN. Gimana cara ngitungnya, adik? Ya, di sini kan kalau kita ketahui, kalau kita lihat ya, di persegi panjang ABCD, ya, panjangnya itu 5 cm, lebarnya 3 cm. Nah, persegi panjang ABCD ini dia simetris terhadap persegi panjang KLMN, ya. Dia simetris. Karena simetris berarti ukurannya juga sama, ya. A ke D itu panjangnya 3 cm, berarti K ke N juga sama 3 cm. A ke B itu 5 cm, berarti K ke L juga sama 5 cm, ya. Berarti ukurannya juga sama. Berarti kalau kita sudah tahu, berarti ukuran L ke M dan M ke N, ya, itu kita bisa hitung, ya. L ke M itu sama dengan K ke N, sama-sama 3 cm. Terus M ke N itu sama dengan K ke L, ya, itu sama-sama 5 cm. Baru setelah itu kita hitung kelilingnya. Ada yang ingat, Razan, Intan, apa rumus menghitung keliling? Siapa yang ingat? 5 tambah 3 tambah 5 tambah 3. 5 tambah 3 tambah 5 tambah 3, ya. Oke. Jadi kita jumlahkan 5 tambah 3 tambah 5 tambah 3. Ya, berarti kelilingnya adalah 8 tambah 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. Ya. Sampai sini ada yang menanyakan? Razan, Ya, Intan? Intan? tidak. Tidak? Oke, kalau tidak ditanyakan, kita masih ada waktu 15 menit lagi. Silahkan ada dikerjakan soalnya. Ya, berarti dikerjakan soalnya. Tadi kan yang nomor 2, berarti dikerjakan juga soal nomor 3 dan nomor 4. Ya, nomor 3 di sini ada 9 soal. Ini tentang simetris. Nomor 4 di sini ada 5 soal. Ya,
Silakan adik-adik dikerjakan, waktunya ada 15 menit lagi sampai jam setengah 8. Ya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh silahkan ditanyakan, nanti Kak bantu. Oke? Silakan adik-adik, waktunya ada 12 menit lagi. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ya, silakan.
Udah selesai? Intan? Razan? Belum. Belum? Sudah sampai nomor berapa? Razan udah yang ketiga ya. Simetris berarti. Intan? Mana Intan? Oke, karena waktu kelas kita sudah selesai, ya, kita rangkum dulu ya, Derik, apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita sudah jam 7.30. Oke, siapa yang ingat hari ini kita udah bahas apa aja? Razan? Intan? Kalian Perkalian dan pembagian, ya. Perkalian dan pembagian antara bilangan bulat dengan bilangan bulat, ya. Ketika kita mengalihkan dan membagikan bilangan bulat dengan bilangan bulat, kita bisa abaikan dulu nolnya, ya. Setelah kita dapat hasilnya, baru kita tambahkan nolnya.
Baru setelah itu kita bahas apa lagi? Razan, Intan? Tahap utama tadi kita bahas tentang apa? Nah, ingat? Tahap utama tadi kita bahas tentang perbandingan dan potongan, ya, perbandingan umur dan potongan dan bagian, ya. Baru yang terakhir tadi di bagian yang ketiga Cermin. kita bahas apa? Di materi yang ketiga, Ya, cermin-cermin itu. cermin-cermin. Kita bahas tentang simetris. Oke? Ya. Jadi materi kita hari ini sampai di sini. Sebelum kelas ditutup, ada yang bertanyakan? Razan? Ada yang bertanyakan, Razan? Enggak, Tidak ada. Intan? Ada yang bertanyakan, Intan? tidak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ada adik yang soalnya belum selesai, dikerjakan di rumah ya, diselesaikan di rumah jadi PR. Oke? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kakak cukupkan materi kita hari ini sampai di sini ya. Terima kasih adik-adik yang sudah hadir, Razan, Intan ya. Terima kasih adik yang sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Terima kasih Razan. Dadah. Terima kasih Intan. Sampai ketemu di Dadah. kelas minggu depan. Dadah.